Sejarah dan misteri keangkeran hutan Sancang, tempat moksa Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah dan misteri keangkeran hutan Sancang, tempat moksa Prabu Siliwangi. Hutan Sancang yang juga dikenal dengan Leuweung Sancang berada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Hutan Sancang merupakan hamparan hutan dengan luas sekitar 3.000 hektar. Dikenal sebagai hutan dengan lahan yang datar, namun terdapat tebing-tebing curam di sebagian pesisir pantai khususnya di daerah sebelah timur, yaitu wilayah Karanggajah. Salah satu daerah di hutan Sancang yang berada di pesisir pantai Sancang memiliki daya tarik berupa kawasan hutan yang asri dengan ekosistem yang unik serta pemandangan alam yang sangat indah. Masyarakat Sunda, Sancang bukan saja sebuah kawasan hutan yang masih terjaga keasrian alamnya. Namun Sancang merupakan wilayah keramat yang diselimuti dengan banyak cerita misteri serta legenda di dalamnya. Hutan Sancang dipercaya sebagai salah satu tempat pusatnya berburu ilmu kedikdayaan. Juga dikenal sebagai tempat untuk meningkatkan kesaktian. Tidak sedikit dari para pecinta dan pelaku supranatural menjadikan Sancang sebagai tujuan utama untuk perjalanan keilmuannya. Hal ini diyakini tidak hanya oleh masyarakat di sekitar hutan Sancang, namun sudah meluas ke seantero negeri. Terdapat beberapa cerita misteri serta legenda masyarakat yang melekat dengan hutan Sancang. Masyarakat Sunda meyakini bahwa kawasan hutan Sancang merupakan salah satu tempatnya Prabu Siliwangi melakukan tapa brata menimba ilmu kedikjayaan serta memperdalam ilmu kesaktian. Konon menurut kepercayaan cerita masyarakat yang beredar hutan Sancang adalah tempat terakhir Prabu Siliwangi ketika ngahyang atau melakukan moksa di hutan Sancang. Setelah selesai Prabu Siliwangi melaksanakan tugas duniawinya di mana ini adalah sebuah konsep yang dijalani oleh para penganut agama leluhur yang terbebas atau melepaskan diri dari ikatan duniawi. Sebelum ia kembali ke Sang Pencipta. Masyarakat pun meyakini hingga sekarang bahwa hutan Sancang merupakan tempat istimewa dan keramat yang di dalamnya bersemayam sosok karuhun Sunda yakni Prabu Siliwangi. Dari cerita yang beredar di hutan Sancang konon terdapat maung atau harimau jadi-jadian. Banyak masyarakat sekitar yang meyakini jika maung Sancang merupakan makhluk gaib jelmaan dari para prajurit pengikut Prabu Siliwangi setelah Sang Prabu moksa atau menghilang. Hingga akhirnya para prajurit menjelma menjadi harimau dan menjadi penghuni hutan Sancang. Keberadaan maung Sancang dipercaya sebagai penjaga kawasan tersebut. Mereka tidak akan muncul di sembarang waktu. Maung Sancang hanya akan muncul dan menampakkan diri apabila Prabu Siliwangi hadir. Harimau misterius itu juga bisa muncul jika dipanggil oleh orang dengan tingkatan ilmu yang tinggi dengan melakukan ritual-ritual khusus. Selain harimau, pohon kayu kaboa juga merupakan tumbuhan langka yang hanya tumbuh dan berada di pantai kawasan hutan Sancang. Itu adalah sebuah pepohonan unik yang tidak seperti pepohonan pada umumnya. Pohon kayu kaboa ini tidak pernah membesar melebihi ukuran betis manusia meskipun usianya telah lama dan tua. Pohon kayu kaboa juga dikabarkan merupakan jelmaan dari pasukan lain dari Prabu Siliwangi. Maka tidak heran jika para ahli supranatural memburu kayu kaboa untuk dijadikan jimat atau pusaka sakti. Mereka percaya pada setiap ruas kayu kaboa terdapat seekor harimau gaib. Bagi siapapun yang memiliki kayu kaboa dan merawatnya dengan baik, maka harimau penunggu kayu kaboa akan selalu menjaga serta menjadi pendamping dimanapun berada. Keberadaan hutan Sancang memang tidak bisa lepas dari keberadaan Prabu Siliwangi. Legenda mengatakan bahwa Prabu Siliwangi dan pasukannya terpaksa masuk ke kawasan hutan Sancang karena sang putra yang bernama Raden Kian Santang yang telah mempelajari agama Islam selama 7 tahun. Di Mekah berniat untuk membujuk sang ayah agar masuk Islam. Akan tetapi, Prabu Siliwangi bersikukuh tidak mau masuk Islam sampai akhir hayatnya.
Prabu Siliwangi dan pasukannya yang masuk hutan konon hingga kini masih tetap hidup serta raganya berada dalam bentuk harimau putih yang terus berjaga di hutan Sancang. Beberapa orang mempercayai hal ini. Percaya atau tidak, inilah cerita yang beredar di masyarakat luas. Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja sendiri adalah Raja Sunda yang memerintah di Kerajaan Pajajaran selama 39 tahun sejak 1482 hingga 1521. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu terbesar di tanah Pasundan. Sebelum berkembangnya Islam di Tatar Sunda. Diceritakan, Prabu Siliwangi adalah raja bijaksana yang memiliki seorang istri bernama Dewi Kumalawangi. Mereka berdua lalu dikarunia 3 orang anak diantaranya Dewi Rara Santang, Raden Walang Sungsang dan Raden Kian Santang. Sementara itu, hutan Sancang sendiri masuk dalam cagar alam yang terletak di bagian selatan dari Kabupaten Garut. Secara administratif, wilayahnya termasuk dalam Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Jarak antara cagar alam ini dengan Garut Kota adalah 111 km. Letak cagar alam Lewung Sancang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Cagar alam Lewung Sancang merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan status cagar alam pada tahun 1959. Terlepas benar atau tidaknya tentang legenda serta cerita misteri yang beredar di masyarakat secara turun-temurun, dari sanalah kita bisa mengambil hikmah serta pelajaran baik untuk selalu menjaga kelestarian hutan. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.